Mirna adalah seorang wanita penjual roti di pinggir jalan. Nak, hari ini gantian aja yuk, ibu yang jualan rotinya di pinggir jalan. Kamu kan dari tadi pagi udah capek bikin roti. Apalagi setiap hari kamu harus jualan roti di pinggir jalan sendirian. Ibu kasihan tahu, ibu juga pengen bantuin. Udah bu, nggak usah. Mirna kan udah biasa. Lagian ya bu, Mirna itu belum capek sama sekali. Kalau cuma buat roti dari pagi terus jualan di pinggir jalan mah, Mirna masih kuat banget. Ibu istirahat aja di rumah. Daripada nanti penyakit ibu kumat lagi kan. Ibu percayain aja semuanya sama Mirna. Dan jangan lupa ibu doain ya, semoga jualan roti kita ini selalu laris manis. Iya nak, ibu pasti selalu doain kok. Maafin ibu ya nak, kalau ibu nggak penyakitan, ibu pasti yang bakal cari uang dan kerja buat kamu. Ibu rasanya nggak tega loh ngelihat kamu tiap hari kerja banting tulang jualan roti semenjak bapak kamu meninggal. Udah ibu jangan bahas itu lagi. Nanti jadi sedih loh. Ibu tuh ya nggak usah mikirin itu terlalu dalam. Sekarang kan Mirna udah besar, jadi nggak ada salahnya dong kalau Mirna yang bertanggung jawab untuk kerja dan mencari uang. Toh ibu selama ini sudah membesarkan dan merawat Mirna sendirian. Tapi nak, udah bu nggak usah tapi-tapian. Oh iya, tadi Mirna juga udah sekalian masak bu buat sarapan. Ibu pokoknya nanti harus makan dulu ya sebelum minum obat. Stok obat ibu juga udah Mirna beliin kemarin, biar nanti penyakit ibu nggak kumat-kumatan lagi. Iya nak, alhamdulillah ibu bersyukur banget deh punya anak sebaik kamu. Kamu rela mengorbankan masa muda kamu demi merawat ibu dan mencari nafkah. Aku juga bersyukur kok bu punya ibu yang baik, yang sudah mau merawat aku sejak kecil dan mengajarkan kebaikan sama aku. Ya udah ya bu, kalau gitu Mirna berangkat jualan roti dulu di pinggir jalan. Pokoknya ya ibu tuh nanti di rumah jangan banyak kegiatan, istirahat yang cukup, makan terus minum obat. Iya nak, pasti kok ibu lakuin apa yang kamu bilang. Kamu juga hati-hati ya di jalan. Dan ibu pasti bakal selalu doain semoga jualannya lancar dan laris yang beli. Amin. Ya udah kalau gitu bu, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Roti, Pak, Bu, ayo dibeli roti saya. Dijamin enak loh, roti. Duh, hari ini kok rasanya sepi banget ya. Biasanya mah udah ada pembeli yang beli jualan aku, setidaknya 1 atau 2 orang gitu. Tapi ini sama sekali belum ada yang beli. Mirna, kamu itu tumben banget baru jalan jam segini jualan rotinya. Saya itu udah nungguin dari tadi loh. Pak Doni, ya nih Pak, soalnya tadi bangunnya agak kesiangan. Jadi ya bikin rotinya agak telat gitu. Walah, pantesan aja. Yaudah kalau gitu saya beli 2 bungkus ya rotinya. Wah, iya ya Pak. Sebentar ya, saya bungkusin dulu. Nah, ini Pak rotinya. Wah, iya ya, kalau gitu ini uangnya. Iya Pak, makasih banget loh. Bapak selama ini udah mau langganan beli roti jualan saya. Ya sama-sama, lagian saya itu emang suka banget sama roti buatan kamu. Manisnya itu pas dan teksturnya itu loh, lembut. Ngomong-ngomong, kamu beneran apa? Nggak mau kerja di tempat saya aja? Saya itu lagi buka lowongan loh, jadi kasir toko saya gitu. Mau nggak? Maaf ya Pak, bukannya saya menolak, tapi saya tuh pengen mengembangkan usaha jualan roti saya. Sebenarnya saya agak pengen sih kerja jadi kasir di toko Bapak. Cuma rasanya sayang banget Pak kalau mau ninggalin jualan roti saya ini. Nanti Bapak nggak bisa beli roti jualan saya lagi dong. Ya juga sih ya. Ya udah kalau gitu kamu lanjutin aja ini usaha ya, jualan roti kamu ini. Semoga bisa sukses dan jualan roti kamu ini makin besar dan bisa menghasilkan banyak uang. Amin. Amin, terima kasih banyak ya Pak. Ya sama-sama. Kamu ini dari tadi kerjaannya makasih terus sampai bosan saya dengernya. Hehehe, soalnya Bapak baik banget sih. Perasaan biasa aja deh. Nanti kalau kamu itu berubah pikiran mau kerja jadi kasir di toko saya, kamu langsung pergi aja ya ke toko saya. Pasti langsung saya terima deh. Iya Pak, baik. Sepertinya saya nggak akan berubah pikiran kok. Hehehe. Ya kan siapa tahu. Yaudah ya, saya permisi dulu. Oh alah, iya ya Pak. Hati-hati ya di jalan. Alhamdulillah, aku seneng banget deh bisa ketemu orang sebaik Pak Doni. Apalagi dia mau jadi langganan beli jualan rotiku. Mending sekarang aku lanjut jualan lagi deh. Siapa tahu nanti ada yang beli lagi. Kamu nggak tahu apa? Ini itu adalah daerah kekuasaan saya. Jadi kalau kamu itu mau jualan di sini, kamu itu harus bayar dong ke saya. Maaf Mas, sejak kapan ya ini jadi daerah kekuasaan Mas? Ini kan di pinggir jalan Mas.
Apalagi ya, saya tuh jualan roti di sini udah lama, Mas. Sebelum Mas ngaku-ngaku jadi penguasa daerah ini. Kamu ini ya dikasih tahu malah ngelawan. Saya itu sebenarnya udah lama jadi penguasa daerah sini. Cuman saya itu ngurusin daerah yang lain. Makanya saya itu baru sempat ngurusin daerah saya ini sekarang. Udah, mending gak usah kebanyakan ngomong. Kamu langsung bayar aja ke saya. Kalau kamu itu masih mau jualan terus di sini. Nih preman ngapain sih pakai acara ngaku-ngaku segala kalau dia penguasa di daerah ini? Padahal kan ini di pinggir jalan. Tapi kalau aku ngelawan dan nggak bayar, keselamatanku bisa bahaya. Ya udah Mas, saya harus bayar berapa supaya saya bisa terus jualan di sini? Gak mahal kok. Cuma bayar 500.000 aja per bulan. Apa? 500.000? Mas ini ya, saya tuh cuma numpang jualan di pinggir jalan loh Mas. Kok sampai semahal itu sih? Mas tuh yang kira-kira dong. Saya tuh cuma penjual roti biasa loh Mas. Mana sanggup bayar segitu per bulan? Orang penghasilan saya aja belum tentu segitu. Wow, ya suka-suka saya dong. Yang berkuasa di daerah sini saya. Kalau kamu itu nggak bisa bayar, ya udah, kamu pergi aja dari sini, cepet. Tapi Mas, di sini tuh banyak pembeli langganan saya. Nanti mereka pada bingung loh Mas, saya nggak jualan di sini. Peduli apa saya? Udah, mendingan kamu itu langsung pergi aja. Cepet pergi dari sini, cepet. Cepet gak pergi? Cepet. Astagfirullah Mas, iya saya pergi. Masnya kok tega banget sih dorong saya sampai jatuh gini. Gak berperasaan banget deh. Makanya jadi orang tuh jangan lambat. Orang suruh pergi aja lambat banget jalannya, lemot. Mirna pun pergi dari situ. Duh, sekarang aku harus jualan roti di mana ya? Kenapa sih pakai ada acara preman gak jelas itu? Padahal kan di pinggir jalan loh, itu tempat umum. Kok dia malah ngaku-ngaku itu daerah kekuasaannya ya? Aku harus gimana sekarang? Apa aku coba jualan di pasar ya? Tapi di pasar itu banyak banget penjual roti kayak aku. Jadi kemungkinan laku itu bakal lebih sedikit. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Daripada aku bingung kan harus jualan di mana. Setelah pulang jualan di pasar, Tuh kan apa aku bilang. Kalau jualan di pasar bakal sedikit banget yang beli. Malahan tadi yang beli cuma 2 orang. Kalau di tempat jualan aku yang dulu itu bisa sampai 10 orang yang beli. Bahkan lebih banyak lagi. Ini semua tuh gara-gara preman gak jelas tadi. Duh, aku jadi pusing deh sekarang. Aku mau ngelawan pun udah gak ada gunanya. Dia kan cowok, apalagi preman. Mana bisa aku lawan? loh Mirna, kamu kok ada di sini? Bukannya biasanya jam segini masih jualan di pinggir jalan ya? Saya diusir Pak sama preman yang ngakunya penguasa di daerah itu. Jadinya saya mutusin buat jualan di pasar. Tapi karena tadi sepi banget yang beli, saya mutusin buat pulang aja ini. Lo diusir preman? Saya baru tahu ada preman yang ngaku-ngaku kalau daerah situ itu daerah kekuasaannya. Iya Pak, makanya saya juga baru tahu. Sebenarnya tadi saya nggak langsung diusir sih. Saya masih bisa tetap jualan di situ. Cuma kata preman itu saya harus bayar 500.000 per bulan. Ya saya kan nggak sanggup ya Pak. Orang penghasilan saya aja nggak sampai segitu. Apa? 500.000 per bulan? Itu preman udah gila apa ya? Iya deh Pak, kayaknya tuh preman emang udah gila. Dan karena saya bilang saya nggak bisa bayar, jadinya saya langsung diusir deh. Nggak boleh jualan di situ lagi. Astagfirullahaladzim. Ada ya orang jahat itu, padahal kan itu bukan hak dia. Kalau kamu itu mau, saya besok bakal ikut kamu deh ke sana. Terus ngusir preman itu, Mir. Jangan Pak, dia itu kan preman. Saya takut nanti malah kita kenapa-napa. Dan saya nggak mau Pak nyeret-nyeret Bapak ke dalam masalah saya. Saya takutnya nanti kalau kita berurusan sama dia, dia bakal manggil teman-teman premannya Pak. Kan bahaya. Duh iya juga ya. Terus kamu ini jadinya mau jualan di pasar terus atau gimana? Kayaknya saya bakal nyari tempat jualan lagi yang baru deh Pak. Cuman nggak di pasar. Soalnya kalau di pasar itu banyak saingannya Pak. Jadi sedikit pembelinya. Walah jadi gitu toh. Mau saya bantuin nggak nih nyari tempat buat kamu itu jualannya? Nggak usah Pak. Nanti saya cari sendiri kok. Makasih banget loh. Bapak ini kan udah baik banget. Jadi saya nggak enak kalau Bapak terus bantuin saya. Loh ya nggak apa-apa toh. Lagian kan nggak ada salahnya berbuat baik itu loh. Iya sih Pak, tapi saya nggak mau terus ngerepotin Bapak. Ini kan usaha saya. Ya udah Pak, kalau gitu saya pamit duluan ya. Walah, iya ya. Saat di rumah, Assalamualaikum, Mirna pulang. Waalaikumsalam. Loh Nak, kamu kenapa?
Kok kelihatan sedih gitu? Apalagi itu jualan roti kamu tumben masih banyak banget. Iya nih Bu, soalnya tadi aku diusir di tempat jualanku yang biasa. Jadinya aku harus pindah jualan deh ke pasar. Terus yang beli di pasar itu sedikit. Astagfirullah, kok bisa nak? Kamu diusir sama siapa? Perasaan tempat jualan kamu yang biasa itu di pinggir jalan. Diusir sama preman Bu. Dia bilangnya dia itu penguasa daerah situ. Tadi sebenarnya nggak langsung diusir sih. Aku masih bisa jualan di situ. Cuma disuruh bayar 500.000 Bu per bulan. Karena aku nolak ya jadinya diusir. Ya ampun, itu preman yang bener aja. Masa minta bayar 500.000 per bulan? Padahal kan itu juga di pinggir jalan. Dia nggak ada hak loh sebenarnya. Nah, itu dia Bu. Tapi ya gimana? Dia itu kan preman. Nggak mungkin kan aku lawan dia. Ntar takutnya aku malah diapa-apain. Iya sih nak, kok ada ya manusia sejahat itu? Padahal kan kita nggak buat salah. Bener banget Bu. Tapi nggak apa-apa deh, besok aku bakal cari tempat jualan yang baru supaya nanti banyak yang beli lagi. Wah, kayaknya di taman ini cukup bagus deh. Kalau aku jadiin tempat jualan rotiku, soalnya kan di sini pasti banyak orang yang lewat. Ya udah deh, aku putusin, aku bakal jualan di sini untuk seterusnya. Loh, kamu itu kan penjual roti yang kemarin. Kok kamu itu malah pindah ke sini sih? Ini juga daerah kekuasaan saya loh. Jadi kalau kamu itu jualan di sini, ya kamu juga harus bayar 500.000 per bulan. Loh, maksudnya apa-apaan sih? Kok semua-semua Mas akuin sebagai daerah kekuasaan Mas? Mas itu mikir sedikit lah. Saya itu ya Mas cuman penjual roti biasa. Jangan malah dimintain uang 500.000 per bulan. Apalagi ini tempat bukan punya Mas. Mas ini nggak ada hak loh. Asal kamu tahu ya, rata-rata di sini itu daerah kekuasaan saya. Ya dia suka-suka saya dong. Mau minta uang berapa? Saya itu ada hak tahu nggak? Mintain uang ke penjual yang jualan di daerah saya. Dan saya itu nggak peduli ya. Mau jualan roti biasa kek, jualan apa kek. Pokoknya kalau kamu itu mau jualan di sini harus bayar 500.000 per bulan. Tahu nggak? Nggak mau. Saya nggak mau bayar dan saya tetap pengen jualan di sini. Oh, berani ya kamu sama saya? Astagfirullah, Masnya nih kebiasaan banget sih dorong-dorong orang sampai jatuh. Sakit tahu Mas. Baru juga didorong udah kesakitan. Asal kamu tahu ya, saya itu bisa melakukan lebih daripada ini dan menyakiti kamu kalau kamu itu berani melawan saya. Udah, mending kamu sekarang pergi dari sini. Bisa bayar 500.000 aja, nggak usah sok-sokan kamu ini ya. Ya udah saya pergi. Mas, awas itu ada mobil truk yang melaju ke arah Mas. Tolong. Anton pun tewas tertabrak mobil truk. Setelah jenazah Anton dievakuasi, Mirna pun pulang ke rumah. Assalamualaikum, Mirna pulang. Waalaikumsalam. Astagfirullah nak, kamu kenapa? Kok wajah kamu kelihatan shock banget gitu? Kamu habis kena musibah atau gimana nak? Aku sih nggak kena musibah Bu. Tapi ibu tahu kan preman yang aku ceritain kemarin? Tadi pas aku nyari tempat baru, si preman itu datang lagi Bu. Dan seperti biasa dia ngakuin kalau daerah itu daerah kekuasaan dia. Ya dia terus ngancem kalau aku nggak mau bayar 500.000 per bulan, aku nggak boleh jualan di tempat itu. Tadi sempet cekcok sih aku sama dia. Cuman akhirnya aku mutusin untuk pergi. Dan ketika aku mau pergi Bu, tiba-tiba tuh ya ada truk yang melaju kenceng banget nabrak itu preman Bu. Dan seketika itu preman langsung tewas Bu di tempat. Aku shock banget Bu, karena aku melihat jelas kejadian itu. Astagfirullah nak. Mungkin itu azab nak buat preman itu. Iya sih Bu, ada benernya. Cuma rasanya aku shock banget ngelihat dia ditabrak mobil sampai tewas gitu. Udah nak, mending sekarang kamu tenangin dulu pikiran kamu. Iya Bu, makanya itu aku mau istirahat dulu. Abis itu sambil mikirin tentang usaha jualan roti kita, bagusnya digimanain. Supaya usaha jualan kita itu bisa berkembang Bu, nggak gini-gini terus. Bener banget nak, kalau kamu butuh apa-apa panggil ibu ya. Ibu pasti bakal bantuin kok. Siap Bu, ya udah kalau gitu aku mau istirahat dulu. Astagfirullah, sebenarnya aku masih shock banget sih sama kejadian hari ini. Ternyata bener ya, kalau kita melakukan kejahatan pasti bakal dihukum. Entah itu di dunia ataupun di akhirat nanti. Duh, aku malah mikirin hal nggak jelas kayak gitu. Mending sekarang aku mikirin deh gimana kelanjutan usaha rotiku supaya bisa sukses. Apa aku nekat aja ya pakai semua tabunganku. Terus aku bikin toko roti sekaligus jualan lewat online. Soalnya kalau kayak gini terus kayaknya nggak bakal bisa deh sukses. Aku harus bisa mengambil langkah besar.
Ya udah deh, mulai besok aku bakal ngomong sama ibu kalau aku bakal pakai semua uang tabunganku buat bangun toko roti dan juga sekaligus jualan lewat online. Alhamdulillah ya Bu, uang tabungan aku cukup buat bangun toko roti ini. Iya nak, alhamdulillah banget. Semoga aja ini jadi awal yang bagus ya. Amin. Oh iya Bu, nanti aku juga mau sekalian jualan rotinya lewat online ya, supaya nanti jualan roti kita itu bisa terkenal di mana-mana. Wah, bagus itu nak. Ibu boleh ngasih saran nggak? Ya boleh dong Bu, ini kan usaha kita bareng-bareng. Gini nak, gimana kalau kita bikin varian baru nak rotinya? Nanti kita buat khusus buat roti yang manis-manis dan juga roti yang gurih. Atau kita juga bisa buat nak varian roti ala-ala luar negeri gitu. Wah, saran ibu bagus banget. Kalau gitu langsung aja Bu, nanti kita buat varian roti terbarunya. Dan lebih bagus nggak sih Bu, kalau kita buat tampilan rotinya lebih menarik juga. Jadi ketika kita jual itu roti, pelanggan itu langsung kayak tertarik gitu pengen beli. Wah, iya ya nak, itu juga ide yang bagus banget. Kalau gitu nanti ibu ikut bantu ya buat rotinya. Dan jualan secara langsung, kalau online-nya kamu aja deh, soalnya ibu kurang ngerti yang begituan. Iya ya Bu, siap. Oh iya, tapi ibu jangan sampai lupa loh, makan dan minum obatnya. Jangan sampai kecapean juga, gara-gara bantuin bikin roti dan jualan. Iya nak, siap. Kita kan ngelakuinnya bareng-bareng, gak mungkin dong ibu kecapean. Beberapa bulan kemudian, tak disangka usaha jualan rotinya Mirna pun jadi sangat sukses. Wih, Masya Allah, sekarang kamu itu udah sukses ya Mirna. Kamu udah bisa bangun toko roti yang ramai pembeli gini. Apalagi saya itu dengar-dengar kamu juga jualan lewat online, yang membelinya itu nggak kalah banyak ya. Pak Doni, iya Pak, alhamdulillah banget. Oh iya Pak, ini kenalin ibu saya. Dan Bu, ini kenalin, ini Pak Doni, dia itu pelanggan setia jualan roti kita loh, dari pas aku jualan di pinggir jalan. Walah, salam kenal ya Pak Doni. Terima kasih banget loh sudah mau menjadi langganan jualan roti kami sejak anak saya jualan di pinggir jalan. Iya Bu, sama-sama. Ngomong-ngomong, nama ibu ini siapa ya? Nama saya Yanti Pak, panggil aja Bu Yanti. Walah, iya ya Bu. Bu Yanti ya, saya salut banget loh ibu. Itu bisa mendidik Mirna sendirian dan menjadikan dia itu seorang pengusaha yang pantang menyerah. Enggak juga kok Pak, aslinya mah didikan saya biasa aja. Cuman emang anak saya ini luar biasa banget. Duh, Pak Doni sama Ibu jangan ngomong gitu dong, aku jadi malu. Ngomong-ngomong, kalau dilihat-lihat kalian cocok loh. Kenapa nggak nikah aja? Kamu ini nak, ya mana mau lah Pak Doni sama Ibu. Loh, saya itu mau kok Bu Yanti. Kebetulan saya juga udah menduda selama bertahun-tahun. Saya butuh loh seorang istri kayak Bu Yanti ini. Dan saya juga merasa bangga banget kalau bisa menjadi sosok bapak buat Mirna. Nah, ayo loh, udah mending nikah aja. Aku juga butuh sosok bapak loh Bu. Sejak saat itu Mirna pun menjadi seorang pengusaha roti yang sangat sukses dan ia pun menjadi miliarder kaya raya. Dan akhirnya Pak Doni pun memutuskan untuk menikahi ibunya Mirna. Mereka pun hidup bahagia bersama-sama.